Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang pupuk NPK Neokristalon merah. Nah, kebetulan pupuk NPK Neokristalon merah ini adalah pupuk dari perusahaan Pak Tani. Nah, di sini bisa dilihat pupuk NPK Pak Tani dari Neokristalon merah ini berbeda dengan pupuk NPK 16 ya, karena di sini berbeda dari segi kandungannya dan berbeda juga dari segi cara penggunaannya. Nah, di sini pupuk NPK Pak Tani atau Neokristalon merah, di sini kandungannya dilihat ada kandungan nitrogennya 12, fosfornya 12, dan kaliumnya 36, plus tambahan kandungan unsur hara mikro. Nah, terus sebenarnya Neokristalon ini ada 3 varian, yaitu Neokristalon hijau, Neokristalon kuning, dan Neokristalon merah. Dari 3 pupuk Pak Tani ini berbeda dengan cara penggunaannya di fase pertumbuhan ya. Kalau misalkan Neokristalon hijau itu untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Nah, kalau Neokristalon kuning itu untuk kombinasi ya, antara fase pertumbuhan sampai ke fase pembungaan dan pembuahan. Nah, kalau yang saya jelaskan ini Neokristalon merah itu untuk fase pembungaan sampai pembuahan atau di fase generatif seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kandungan unsur hara dari kristalon merah atau Pak Tani ini. Di sini bisa dilihat dari unsur haranya. Nah, di sini unsur haranya itu NO3. Nah, NO3 itu artinya nitrat, dan NH4 itu amonium ya. Nah, NO3-nya yang nitrat itu 10,1%, sedangkan yang NH4 itu adalah amonium 1,9%. Nah, yang nitrat ini artinya yang bisa langsung diserap oleh tanaman atau bisa dimakan oleh tanaman, sedangkan yang NH4 atau amonium itu untuk cadangan atau untuk tabungan yang memang tidak langsung bisa diserap oleh tanaman. Jadi ketika yang NH3 atau yang nitrat habis, maka masih ada cadangan yang dari amonium seperti itu. Nah, ini bisa dilihat nitrogennya 12%. Ini nitrogen. Nah, terusan ada fosfor ya, P2O5 ini adalah fosfor 12%, sedangkan ada K2O ini adalah kalium 36%, ada MgO itu ada magnesium 1%, ada sulfurnya 1%, ada boron 0,025, ada magnesium, ada tembaga, terusan ada besi, ada mangan, ada zinc. Nah, ini maksudnya MO ini molybdenum ya, bukan magnesium. Kalau yang MgO ini magnesium, yang ini MO adalah molybdenum. Nah, terus di sini bentuk pupuknya itu berwarna merah dan kristal, bentuknya kristal, warnanya itu merah, hampir sama dengan pupuk gandasil merah ya. Nah, terusan di sini ada masa edarnya yaitu 3 tahun. Terus di sini di bagian belakang ada contoh untuk tanaman apa saja. Di sini ada tanaman padi, jagung, kedelai, kacang panjang, terusan ada sawi, selada, kubis, bawang merah, semangka, melon, timun untuk tanaman hias dan untuk tanaman perkebunan. Nah, kalau untuk tanaman padi di sini di fase generatif, yaitu umur 60 HST sampai 70 HST. Kalau untuk tanaman seperti kedelai, kacang panjang, kacang hijau, di sini mulai pembentukan buah sampai panen. Nah, yang berbeda kalau untuk tanaman sawi ya, selada dan kubis atau tanaman yang kita ambilnya itu daunnya ya, atau yang kita ambil hasilnya itu daunnya, itu di fase vegetatif sampai fase generatif. Jadi berbeda kalau tanaman yang kita ambil buahnya dan yang kita ambil daunnya. Itu kalau yang kita ambil buahnya itu diaplikasikan pada waktu tanaman kita mulai membentukan bunga ya, sampai pembentukan buah. Kalau untuk tanaman yang kita ambil daunnya itu mulai dari fase pertumbuhan atau fase vegetatif seperti itu. Nah, untuk aplikasinya, dosis aplikasinya dalam satu tangki 16 liter kita bisa menggunakan 3-4 sendok makan. Nah, bisa juga dicampur dengan insektisida, fungisida, maupun pupuk tambahan lainnya seperti pupuk POC atau pupuk cair organik ya, seperti itu. Nah, bisa juga ditambahkan dengan perekat ya, untuk lebih untuk lebih bagus lagi dalam penyerapan unsur haranya seperti itu. Nah, terus mungkin ada yang teman-teman kurang paham dari pupuk ini, yaitu dari cara
penggunaannya itu dari disemprot ya, jangan dikocor. Kalau dikocor nanti akan terjadi pembengkakan biaya. Nah, dari harganya ini 1 kg itu harganya Rp65.000. Nah, ini berbeda dengan pupuk NPK yang lain. Kalau NPK 16 kan mungkin harganya hanya Rp15.000 atau Rp12.000. Nah, mungkin cukup video dari saya. Apabila ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.